berbeda ya. Atau Happy Passover, selamat kebangkitan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna dan ia berada dalam ketakutan yang berkepanjangan. Sekali lagi, ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna, sehingga mengalami ketakutan yang amat panjang. Tapi ada juga orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga seolah-olah tidak ada lagi ketakutan dalam perjalanan hidupnya. Tetapi lebih daripada itu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang mengalami harapan melampaui daripada harapannya sendiri. Ada orang yang mengalami harapan melampaui daripada harapannya sendiri. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kisah ini para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus. Mereka mempunyai keinginan yang tulus untuk datang membalur akan jenazah Tuhan Yesus. Dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka berharap, mereka mempunyai harapan untuk dapat menemukan jenazah Yesus. Ternyata batu besar yang menghalangi pintu masuk ke kubur sudah terguling. Harapan pertama teratasi tanpa penjelasan bagi mereka. Mereka tambah terkejut karena tidak menemukan mayat Tuhan mereka. Dan mereka pun termangu-mangu, dan dalam bahasa Indonesia disebutkan mereka bingung memikirkan akan hal itu. Harapan mereka sudah terpenuhi sampai ke kubur Yesus, tetapi tidak ada mayat Yesus. Dan satu respon yang wajar, siapa yang mengambil jenazah Yesus? Banyak pertanyaan yang belum terjawab ketika tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka membawa kabar yang di luar perkiraan, kabar yang di luar daripada harapan mereka, kabar yang melampaui harapan mereka. Mereka mencari Yesus yang mati, tetapi mereka mendapati Yesus yang bangkit. Harapan yang terlampaui merupakan penghiburan dan anugerah yang besar dalam hidup kita juga. Kita layak bersyukur sekaligus berbagi seperti para perempuan berbagi berita kebangkitan dengan para rasul. Ia sudah bangkit. Ia tidak ada lagi di kubur itu. Saudara-saudaraku, Allah mengizinkan kita mendapat lebih daripada yang kita harapkan. Dan tujuannya antara lain agar kita memuliakan Dia dan semakin percaya padanya. Bahwa apapun yang kita harapkan, Tuhan akan memberikan melebihi daripada harapan itu. Para rasul kala itu tidak percaya pada berita kebangkitan, karena itu melebihi perkiraan mereka. Tetapi ketika mereka tahu Yesus sudah bangkit, harapan mereka nyata, bahkan melebihi daripada segala sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka kehendaki. Sehingga mereka juga berani berteriak di kalangan orang-orang yang menyalibkan mereka, mengatakan, Ia bangkit, Ia hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa Yesus bangkit, maka kepercayaan kita sungguh mau menyatakan kepada kita
bahwa harapan kita telah melampaui. Ia bukan saja bangkit, tetapi ia mau berada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Melampaui harapan berarti dia juga mau memenuhi segala keinginan kita ketika kita sungguh-sungguh berserah kepadanya. Ia tidak sekedar bangkit, tetapi ia hidup di dalam hidup kita. Happy Pesak, Happy Passover, selamat Paskah. Amin. Selamat
Saya hanya berbicara 2 menit karena kalau khotbahnya 10 menit, masa sambutannya 15 menit. Yang kedua, saya dengar sudah ada makanan di dalam, nanti dingin. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh panitia, luar biasa bisa mengumpulkan orang 700. Tadi saya jumlah 650 sekian, lupa yang di luar dihitung, di luar masih banyak. Tidak gampang mengumpulkan orang 700 orang. Tadi malam saya datang, saya sebenarnya nunggu-nunggu. Dokter, beli mie dulu atau nasi goreng, tapi nggak ada yang minta, jadi saya pulang juga. Ya, cobanya minta saya beli untuk semua. Yang kedua, sesuai dengan tema Paskah tadi yang dibawa Bapak Pendeta, melampaui harapan. Apapun harapan saudara sekarang, saudara yang sudah diberkati, saudara akan lebih diberkati. Saudara dalam masalah saudara akan dilepaskan. Dan akhirnya, marilah dengan semangat Paskah ini kita terus melanjutkan kehidupan berjemaat yang sangat kompak ini. Jangan kita dipecah oleh apapun, termasuk jangan dipecah oleh pemilihan majelis nanti. Jangan karena saudara tidak terpilih, sudah jarang masuk ke gereja. Selamat Paskah, terima kasih. Pagi semua, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama kita patut mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat, sehingga kita pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama menaikkan segala pengharapan kita kepada Tuhan melalui acara perayaan Paskah Jemaat GPIB Batra Kasih. Adapun yang kami bisa laporkan mengenai kepanitiaan ini adalah panitia Paskah pada saat ini adalah merupakan lanjutan dari panitia Natal 2016 dan terdiri dari sektor 1, 2, dan 3. Kemudian ada dana yang kami gunakan untuk perayaan Paskah pada saat ini adalah sebenarnya sudah kami lakukan dari bulan Oktober sampai Desember, dan banyak usaha kami lakukan dan terkumpul adalah 120 juta, yang dimana kami pakai untuk acara perayaan Paskah adalah 73 juta, sisanya adalah 46 juta. Dan pada saat ini perayaan Paskah kita pada saat ini kami menggunakan dana 46 juta dan kami menggunakan tambahan kas dari jemaat adalah sebesar 5 juta. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, panitia menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, dan oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia kali ini kami mengucapkan terima kasih untuk Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, para PHMJ, pendeta, koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 hingga 12, pengurus Pelkat, termasuk dan teristimewa kepada warga jemaat yang sudah memberikan sumbangsinya baik dalam pikiran ataupun dalam bentuk material, maupun teman-teman dari lintas sektor. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah menunjang perayaan kita pada hari ini melalui hadiah-hadiah yang diberikan. Di antaranya manajemen dari Sirup DHT, NN dari sektor pelayanan 3, maupun NN dari beberapa sektor yang
tidak ingin disebutkan identitasnya. Tak lupa juga kami ingin berterima kasih kepada aparat keamanan dan rekan-rekan yang menjadi parkir yang kami gunakan tenaganya dari warga sekitar Tidung 6 dan Tidung 7. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salah satu lagu yang ada di mini album kami, seperti yang sudah dibilang sama Om Arthur tadi, merupakan hasil aransemen dari Om Teti Patiasina yang berjudul Suatu Pilihan Baru. Semoga menjadi berkat. Terima kasih. Suatu permulaan baru telah dibuka, melahirkan generasi yang baru, menyatukan perbedaan dalam satu visi memandang ke depan. Banyak jiwa yang telah menantikan sentuhan kasih karunia bawa perubahan, dilepaskan dari segala belenggu dosa tanpa takut di jiwa, datang kepada Bapa.
tidak apa-apa lah. Saya juga perlu tepuk tangan nanti. Jadi suaranya bagus ya, ya, lumayan Pak. Saya menangis tadi di ujung. Serius menangis. Ada yang injak kakiku. Saya masih cari orangnya ini. Kalau saya ketemu saya injak ulang. Oke, kita masih mau mendengarkan Eklesia menyanyi lagi. Tapi sebelum mereka menyanyi, saya mau sampaikan bahwa CD-nya akan beredar tanggal 21 bulan ini. Harganya Rp59.999. Nanti kita kasih kembali Rp1. Jadi, oh ya, Buce sudah beli 1. Iya kan? Bayangkan, belum keluar sudah ada yang beli. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu tergerak hatinya untuk membeli, karena saya sempat mendengar CD-nya sedikit bocoran, itu indah sekali. Saya sampai meneteskan air mata. Oke, kita akan mendengarkan satu buah lagu lagi dari Eklesia. Yang berikutnya lagu dari seorang komposer muda, bintang film, itu kan, fotografer, Aman Ali Surahman. Lagunya sungguh indah. Saking indahnya saya belum pernah dengar. Oke, kita sambut sekali lagi Eklesia Batra Kasih. Besertaku
Yudit dipanggil kok ke Jimmy. Jemianus itu Jemianus. Oh Om Jemmy mana kau? Oh libur. Terus Christian, Om Anis. Terus my love Om Suprapto. Siapa? Arthur. 3 Ji Om. Jemianus sama Christian. Apa ini orang? Yohanes. Apa ini? Mak, dapat kestrika, Mak. Pulang banci. Iya.
lama